Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu saya sendiri yaitu Rio Manasidik dengan NPM G1A20.0002 dan teman saya Karisma Maulidia Fitria dengan NPM G1A20.0005 dan teman saya Winasri Mulyaningsih dengan NPM G1A20.0001. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudut, membuktikan luas segitiga, dan membuktikan jumlah sudut pada segitiga. Langsung saja kita mulai. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudut dengan menggunakan pendekatan lingkaran dengan aplikasi GeoGebra. Berdasarkan besar sudut, segitiga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Di sini saya akan menjelaskan membuat segitiga siku-siku. Yang pertama kita ke lingkaran, kita klik lingkaran ini di tengah atau di 0, kita tarik ke pinggir. Selanjutnya kita ke line dari titik A ke titik B, selanjutnya dari titik B di sini ke atas, dan dari kita bikin titik atas itu C, selanjutnya dari titik C kita ke titik A, selanjutnya kita ke perpendicular line, kita klik di sini, kita tarik ke titik A, selanjutnya kita ke polygon dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dari titik C ke titik A. Selanjutnya kita hapus selain segitiga ini, kita kan sudah mendapatkan satu segitiga, kita hapus yang lainnya yang tidak termasuk ke segitiga dengan cara kita klik garis dengan klik kanan terus ke show objek, klik kanan terus show objek, klik kanan ke show objek, dan klik kanan ke show objek. Di sini kita ada satu segitiga tapi belum menentukan berapa besar sudutnya. Untuk menentukan berapa besar sudutnya, kita ke angle, kita klik aja di tengah-tengah segitiga ini dan kita dapatkan besar sudutnya. Di sini adalah segitiga siku-siku di mana salah satu sudutnya yaitu 90 derajat. Selanjutnya kita ke segitiga tumpul. Untuk membuat segitiga tumpul, pertama-tama kita bikin lingkaran. Misal di sini, kita tarik saja. Misal di sini. Selanjutnya kita bikin lingkaran lagi. Kita tarik sampai ke A. Selanjutnya kita kasih titik. Sini titik C. Selanjutnya kita ke line, kita tarik dari titik C ini sampai ke bawah. Selanjutnya dari titik D kita tarik lagi ke titik A, dan dari titik A kita tarik ke titik C. Selanjutnya kita polygonkan dengan klik polygon, klik titik A, terus ke titik C, dari titik C ke titik D, dari titik D ke titik A. Kita di sini sudah mempunyai satu buah segitiga. Selanjutnya kita hapusin dengan cara seperti tadi, yaitu klik kanan, terus objek, klik kanan, terus objek, dan seterusnya.
sini kita sudah punya satu buah segitiga, tapi belum ada sudutnya. Untuk menentukan berapa besar sudutnya, kita klik ke angle, kita klik di tengah segitiga ini. Kita sekarang sudah mempunyai besar sudut. Di sini segitiga tumpul dengan salah satu sudutnya yaitu dari 90 sampai 180 derajat, dan yang kita buat segitiga ini mempunyai besar sudut 120 derajat, berarti ini adalah segitiga tumpul. Selanjutnya kita akan membuat segitiga lancip. Kita geser dulu. Yang pertama kita bikin lingkaran seperti tadi, dan di titik 4 sini, 4,4. Klik di sini, diputar lagi dari titik B ke titik A. Selanjutnya kita rem dari titik A ke titik B, dari titik B ke perpotongan antara dua lingkaran ini, kita ke titik C sampai ke titik A. Selanjutnya kita ke poligon, klik di titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dari titik C ke titik A. Sekarang kita sudah mempunyai satu buah segitiga. Selanjutnya kita hapus dengan cara klik kanan, lalu show object, klik kanan, show object, terus klik kanan dan show object. Ini klik kanan dan show object, di sini klik kanan dan show object. Kita sudah punya satu buah segitiga, tapi belum tahu berapa besar sudutnya. Untuk mengetahui berapa besar sudutnya, kita langsung saja ke angle, klik di tengah-tengah, dan kita sudah mendapatkan berapa besar sudutnya, yaitu di sini dalam segitiga ini kita mempunyai besar sudut 60 derajat. Dari pengertian segitiga lancip adalah segitiga yang salah satu sudutnya yaitu kurang dari 90 derajat. Ini 60 derajat semua, berarti ini adalah segitiga lancip. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Karisma Maulidia Fitri. Baik, perkenalkan nama saya Karisma Maulidia Fitria dengan nomor pokok mahasiswa G1A200005. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang segitiga. Saya akan membuktikan luas segitiga menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Atau ada juga yang menyebutkan bahwa luas segitiga itu adalah setengah dari luas persegi panjang. Nah, maka di sini saya akan membuktikan luas segitiga menggunakan GeoGebra. Nah, pertama-tama teman-teman semua dapat membuka GeoGebra kalian di laptop. Kemudian kalian bisa klik slider. Nah, di menu ini kalian klik, terus kalian klik luncuran atau slider. Nah, karena saya di sini menggunakan GeoGebra dengan berbahasa Indonesia, maka di sini saya klik luncuran. Nah, kemudian kalian klik sembarang tempat. Nah, untuk angkanya kalian bisa ubah dari angka menjadi sudut. Nah, namanya kita ganti menjadi apa? Nah, untuk minimumnya itu tetap 0 derajat. Nah, untuk maksimumnya itu kita ganti menjadi 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena seperti yang kita ketahui bahwa jumlah sudut pada segitiga itu yaitu 180 derajat. Nah, sudah seperti ini, lalu kita klik OK.
sudah muncul ini slidernya. Kemudian untuk membuat segitiganya, kalian bisa membuat segitiga dengan ukuran bebas, dan di sini saya akan membuat segitiga siku-siku. Nah, langkah pertama untuk membuat segitiga yaitu kita klik menu polygon yang ini, kemudian klik, lalu pilih polygon. Nah, kita gambar segitiga siku-siku A, B, dan C. Nah, sudah seperti ini, kalian bisa mengubah warna segitiga ini dengan cara klik kanan, kemudian pengaturan, lalu warna. Nah, di sini teman-teman semua dapat memilih warna sesuai yang kalian inginkan. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat titik tengah pada garis AC. Nah, caranya seperti apa? Kita pergi ke menu point, lalu klik, kita pilih titik tengah atau pusat, lalu kita klik. Nah, kita klik kita klik titik C, kemudian kita klik titik A. Nah, lalu terbentuklah titik baru yaitu titik D. Selanjutnya, kita akan membuat segitiga yang kedua. Untuk membuat segitiga yang kedua ini, kita melalui titik D, melalui titik D ini, dengan menggunakan rotate around point. Nah, caranya, kita pergi ke menu yang ini yang saya tunjukkan, kemudian klik. Nah, kita pilih rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Atau kalau misalkan kalian menggunakan GeoGebra berbahasa Inggris, maka di sini akan tertulis rotate around point. Nah, kita klik, kemudian kita klik titik D, lalu klik segitiga siku-sikunya. Nah, muncul seperti ini. Kita ganti sudutnya menjadi apa? Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah teman-teman lihat bahwa di sini ada segitiga baru, segitiga siku-siku baru, A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, selanjutnya, untuk mempermudah kita dalam membedakan segitiga yang pertama dengan segitiga yang kedua, maka kita ubah warna segitiga yang kedua ini dengan klik kanan, pengaturan, lalu klik warna. Nah, teman-teman bisa memilih yang teman-teman inginkan. Nah, sudah seperti ini. Ini memudahkan kita dalam membedakan mana segitiga yang pertama dan mana segitiga yang kedua. Nah, setelah itu kita bisa atur luncuran ini atau slider ini. Kita klik, kemudian kita geser-geser. Nah, di sini seperti ini. Jika kalian ingin slider ini berjalan otomatis, kalian bisa klik kanan, pilih animasi. Nah, ini akan otomatis berjalan dengan sendirinya. Nah, kemudian kita membuat persegi panjang. Agar kita dapat membuktikan bahwa luas segitiga ini adalah setengah dari luas persegi panjang, maka kita akan membuat persegi panjang.
klik menu poligon, kemudian pilih poligon. Nah, kita gambar. Kita gambar persegi panjangnya. Nah, di sini ada persegi panjang A, B, C, E. Nah, selanjutnya kita geser slider ini menjadi 180 derajat. Nah, sudah seperti ini, maka bahwa kita telah membuktikan bahwa luas segitiga itu adalah setengah dari luas persegi panjang, atau luas segitiga yaitu setengah dikali panjang dikali lebar. Atau dapat kita simpulkan bahwa luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, tadi kan kalau misalkan mengambil dari secara keseluruhan ini, berarti kan luas segitiga yaitu setengah dikali luas persegi panjang. Nah, terus luas segitiga yaitu setengah, di mana luas persegi panjang itu panjang kali lebar, maka setengah kali panjang kali lebar, atau dengan rumus segitiganya yaitu luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, dari sini bahwa terbukti bahwa luas segitiga itu yaitu setengah dikali alas kali tinggi, atau luas segitiga itu adalah setengah dari luas persegi panjang. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembuktian luas segitiga menggunakan GeoGebra. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh teman saya yaitu Wina Sri Mulyaningsih, di mana dia akan menerangkan kepada kalian atau dia akan membuktikan besar sudut segitiga atau membuktikan jumlah sudut pada segitiga. Nah, baik, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wina Sri Mulyaningsih dengan nomor pokok mahasiswa yaitu G1A 20001. Di sini saya akan mengenalkan atau mempraktikkan kepada teman-teman semua mengenai pencarian jumlah sudut menggunakan GeoGebra pada segitiga. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mengenal terlebih dahulu apa itu jenis-jenis segitiga beserta pembuktian luas segitiga menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, yang akan saya bahas ini yaitu mengenai pencarian jumlah sudut menggunakan GeoGebra. Langsung saja teman-teman bisa simak videonya. Nah, di sini kita langsung saja mempraktikkan GeoGebra ini dengan mencari segitiga ABC. Nah, untuk mencari segitiga ABC, yang pertama kita klik ini dengan memilih poligon. Setelah kita memilih poligon, di sini kita diminta untuk mencari titik A, B, dan C terlebih dahulu. Nah, di sini saya memilih titik A-nya itu yaitu 4 dan titik B-nya itu yaitu 8 dengan titik C yaitu di sini. Nah, ini merupakan segitiga ABC. Lalu setelah saya mencari segitiga ABC ini, saya akan mencari garis sejajar pada titik C. Nah, ini lalu kita mengklik garis yang sejajar dengan titik C. Ini merupakan garis yang sejajar dengan titik C. Setelah mencari garis yang sejajar dengan titik C, di sini saya akan mencari sudut dari segitiga ABC. Kita klik sudut. Di sini kita akan mencari sudut dengan titik A, C, dan B. Nah, ini merupakan sudut C dengan alfa sama dengan 67,38 derajat. Lalu di sini kita akan mencari sudut B
kita klik A, dan ini merupakan sudut dari B. Sedangkan untuk titik A, di sini kita kesudutkan terlebih dahulu. Lalu untuk mencari titik A, kita klik titik B. Lalu kita klik titik A dan kita klik titik C. Nah, ini sudah diketahui sudut dari titik A. Lalu setelah kita mencari sudut, di sini kita akan mencari titik tengah. Yaitu kita klik, kita pilih titik tengah dan pusat, lalu kita akan klik C dengan A. Lalu ini merupakan titik tengah dari CA, sedangkan titik tengah dari CB yaitu, nah ini merupakan titik tengah dari E. Setelah kita menentukan titik tengah dan sudut, kita akan membuat slider. Nah, di sini slidernya kita klik, lalu kita klik luncuran, dan di sini untuk slidernya ini kita sejajarkan dengan titik C. Nah, di sini kita pilih sudut, lalu kita ganti maksimumnya itu menjadi 180 derajat, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan slider yang kita buat. Langsung saja kita ke rotasi objek yang mengitari titik dengan sudut. Setelah itu kita klik titik D, lalu kita klik tengah segitiga. Lalu di sini terdapat rotasi objek yang mengitari titik dengan sudut. Untuk sudutnya yaitu kita ganti menjadi alfa dengan searah jarum jam dan kita klik OK. Nah, di sini agar teman-teman dengan mudah memindahkan, jadi kita klik pindah, lalu kita geser. Nah, ini terdapat dua segitiga, yaitu yang satu dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Di sini langsung saja slidernya bisa kita gunakan, dan ini merupakan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen yang searah dengan jarum jam. Untuk selanjutnya yaitu untuk titik E yang merotasikan titik A, B, dan C, kita akan buat yang sama seperti tadi, yaitu kita akan merotasikan objek yang mengitari titik. Nah, kita klik titik E-nya, lalu kita klik tengah segitiganya, lalu kita ubah sudutnya itu menjadi sudut alfa. Lalu untuk pemilihannya yaitu kita berlawanan arah jarum jam. Nah, ini merupakan segitiga yang berlawanan arah jarum jam dengan searah jarum jam yang tadi kita cari. Nah, ini merupakan hasil yang kita cari tadi. Dan di sini kita dapat menggerakkan slidernya. Dan setelah menggerakkan slidernya, di sini bahwa slidernya ini mencapai 180 derajat dan bisa dilihat bahwa jumlah sudut segitiga ini membentuk setengah lingkaran, di mana setengah lingkaran ini dapat kita ketahui bahwa sudutnya itu 180 derajat. Maka dari itu terbukti bahwa jumlah sudut dalam segitiga yaitu 180 derajat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dengan kelompok saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.